Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Perkenalkan, nama saya Adi Pratama Sasmita. Saya adalah salah satu peserta Lansar CPNS tahun 2021 yang digelar oleh BPSDM, Pemprov Sub, dan LPPA Guru Nusantara. Saya bekerja di kantor Camat STM Ilir, Kabupaten Deli Serdang, dengan jabatan sebagai pengelola sistem informasi administrasi kependudukan. Hari ini saya akan membahas tentang mind mapping tentang etika publik. Pengampu materi adalah Bapak Dr. Andes Sumsadi Damanik SH dan MHum. Etika publik dibagi ke 6 aspek. Pertama itu kode etik ASN, konsep dan prinsip, perilaku pejabat publik, fungsi dan dimensi etika publik, tuntutan etika publik dan kompetisi, nilai dasar etika publik. Cabang yang pertama adalah kode etik ASN. Dibagi dalam 2 cabang juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang kode etik ASN adalah aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal prinsip dalam bentuk tertentu tertulis. Sedangkan 12 kode etik ASN diantaranya adalah melaksanakan tugasnya yang jujur, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang dan etika, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan pada orang lain, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, dan yang terakhir yang 12 melaksanakan ketentuan peraturan perundangan mengenai disiplin pegawai ASN. Masuk ke cabang kedua yaitu konsep dan prinsip. Ini dibagi dengan 4 kategori. Pertama, divisi etika publik. Etika publik merupakan referensi standar norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kedua, teori etika. Nah, teori etika ini terbagi 2 yaitu etika absolut. Nah, etika absolut ini berlaku universal walaupun dimanapun, sedangkan etika relatif berlaku pada saat tertentu, waktu tertentu. Lalu yang ketiga, aliran pemikiran etika. Nah, aliran pemikiran etika terbagi 4. Yang pertama itu wahyu, peralihan ketentuan baik dan buruk dari Yang Maha Kuasa. 2. Intuitif, manusia secara naluriah mampu membedakan hal yang baik dan buruk. Empiris, etika diambil dari pengalaman yang ditemukan sebagai kesepakatan. Rasional, manusia menentukan apa yang baik dan buruk berdasarkan pengalaman dan logika. Lalu yang keempat adalah prinsip-prinsip etika. 1. Kebaikan, 2. Keindahan, 3. Persamaan, 4. Keadilan, 5. Kebenaran, dan 6. Kebebasan. Perilaku pejabat publik adalah cabang ketiga. Terbagi atas 2 kategori. Kategori pertama adalah standar etika publik. Ada 4, yaitu adanya tuntutan masyarakat pada pemerintah untuk melakukan reformasi segala bidang agar tercapai pemerintahan bersih dan dari KKN. 2. Berkembangnya kehidupan demokrasi. 3. Tegaknya supremasi hukum. 4. Perlindungan penghormatan hak manusia. Kategori kedua adalah 8 area perubahan informasi birokrasi, antara lain manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan pelayanan publik. Fungsi dan dimensi etika publik adalah cabang lainnya dibagi 2 kategori. Pertama, dimensi etika yang adalah kualitas, modalitas, dan tindakan. Baru fungsi etika. Etika publik berfungsi sebagai referensi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk dan benar salah suatu perilaku, tindakan, keputusan yang mengarahkan kebijakan publik dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Baru cabang lainnya adalah tuntutan etika publik dan kompetensi. Kategori pertama adalah kompetensi teknis yang meliputi memiliki pengetahuan tentang hukum, mampu manajemen program, manajemen strategis, manajemen sumber daya. Kedua, kompetensi etika meliputi memiliki penilaian dan penetapan tujuan, keterampilan manajemen, gaya manajemen, kepemimpinan, dan negosiasi. Ketiga adalah kompetensi etika yang meliputi manajemen nilai, kemampuan pengaruh moral, moralitas pribadi, dan etika organisasional. Baru yang terakhir
Cabang terakhir adalah nilai dasar etika publik. Ada 7. Yang pertama, jujur dalam memberikan informasi, bersikap terbuka terhadap pelayanan, tulus dan dalam pelayanan, sopan, santun, bertanggung jawab dalam menggunakan barang milik negara, harus adil dalam pelayanan kepada masyarakat. Oke, demikian video yang saya buat hari ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sekian dulu, sampai jumpa.